Ramalan Jayabaya karena diucapkan oleh seorang pemimpin kerajaan terbesar saat itu. Ini sangat dipercaya bahwa halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ucapan duka dan bela sungkawa untuk para korban meletusnya Gunung Semeru yang terjadi 2-3 hari yang lalu. Dan semoga semua bencana ini akan bisa kita lalui dan semua yang menjadi korban, baik korban kehilangan keluarga atau harta benda mereka, akan digantikan, dan ya tentu saja yang kehilangan nyawa akan diberikan kekuatan dan juga kesabaran untuk melaluinya. Nah, yang ingin dibahas di sini adalah setiap kali gunung meletus selalu dikaitkan dengan ramalan Prabu Jayabaya atau Joyoboyo. Dan berbicara tentang ramalan, saya di tahun lalu juga sempat nyatakan bahwa di tahun ini akan ada letusan besar dari gunung yang besar. Dan itu saya rasakan karena saya ingat sekali anak saya itu lahir saat gunung Kelut ya, meletus ya waktu itu. Dan ini sesuatu yang rasa yang terulang lagi kemarin, makanya saya katakan. Dan saat ini terjadi, kita tahu bahwa setiap tahun ada gunung yang meletus, tapi selalu kita akan kembali ke orang-orang yang mengaitkan tentang ramalan Prabu Jayabaya ini tadi. In case kalian lupa atau nggak tahu, Prabu Jayabaya ini adalah Raja Kadiri atau Kerajaan Kediri pada tahun 1135 hingga 1157. Dan beliau ini selain menjadi seorang raja, ucapan-ucapannya yang dianggap sebagai ramalan masa depan ini bahkan disejajarkan dengan ramalan Nostradamus yang tersohor di seluruh dunia. Nah, ramalan yang mana yang dianggap sebentar lagi akan menjadi kenyataan adalah terbelahnya Pulau Jawa menjadi 2 bagian atau patahnya Pulau Jawa. Nah, di sini kita akan melihat benarkah Gunung Semeru ini adalah sebuah tanda menuju terputusnya Pulau Jawa menjadi 2 bagian, atau mungkin kalau boleh saya bilang artinya sebenarnya bukan patah menjadi 2 bagian, tetapi Pulau Jawa ini akan terbelah untuk kedua kalinya, mungkin seperti itu. Karena kata-katanya adalah nugel Pulau Jawa kaping pindo, memutus Pulau Jawa, tapi ada untuk kedua kalinya. Nah, kita langsung akan lihat apakah kartu saya ini melihat yang sama. Secara saya ini orang Tulungagung yang masih ya Kediri itu 30 km, jadi kekuasaannya memang sampai di daerah saya. Prabu Jayabaya ini adalah satu tokoh yang saya idolakan. Mungkin salah satu alasan saya menjadi seorang peramal adalah beliau juga. Kita akan lihat bahwa dari kartu The Three of Pentacles ini, kita ketahui bahwa orang Jawa atau wong Jowo ini senang sekali otak-atik gathuk atau menggabung-gabungkan beberapa fakta menuju ke fakta yang baru, atau kalau bahasa kalian disebutnya sebagai cocok logi. Nah, tapi bukankah kehidupan dan hidup manusia sendiri itu adalah cocok logi? Nanti kita akan bahas lagi di lain waktu, tapi ini adalah satu hal yang mau tidak mau segala hal ini pasti terkait ke situ. Bahkan simbolisasi, perlambangan ini menunjukkan bahwa apapun yang akan terjadi dengan gunung-gunung di Pulau Jawa selalu akan diidentikan dengan patahnya Pulau Jawa ini menjadi 2 bagian. Lah, patah yang pertama itu kapan? Patah yang pertama ini terjadi saat Gunung Krakatau meletus. Karena seperti kita ketahui dahulu, Jawa dan Sumatera ini dahulu menyatu. Tapi kalau Jawa dan Bali itu memang terpisah. Nah, saat Gunung Krakatau meletus dipercaya menjadi sebab utama mengapa ada selat di antara Pulau Jawa dan Sumatera, dan Gunung Krakatau ada di tengahnya. Nah, tidak banyak yang tahu juga kalau ternyata ramalannya ini nggak seperti saya yang menyebutkan secara gamblang dan menunjukkan gambar. Tapi alih-alih gambar yang dibacakan ini adalah sebuah puisi. Dan puisi ini puisi yang memiliki multi tafsir. Sehingga kalau kita katakan saat beliau mengucapkan sesuatu itu memiliki banyak arti yang mungkin akan bisa diartikan. Setiap orang dengan pengalaman mereka sendiri memiliki arti yang tersendiri. Tapi bukankah ramalan itu artinya seperti itu, multitafsir dan bisa berbeda sebelum seseorang yang memang meramalkan ini akan menjelaskan apa arti ramalannya. Ya sayangnya Prabu Jayabaya saat ini sudah tidak ada di sekitar kita. Dan ternyata ramalan ini mayoritas ini nggak ditulis oleh beliau sendiri, tetapi beliau ini berujar atau bersenandung atau mengucapkan hal itu tadi, terus kemudian ditulis oleh orang-orang yang menjadi pengikutnya.
Sehingga mungkin saat itu tidak ada konfirmasi tertentu yang akan menyatakan ramalan yang mana akan artinya apa. Tetapi memang akhirnya banyak sekali yang menjadi kenyataan. Seperti salah satunya adalah Pulau Jawa ini akan berkalung besi. Itu artinya sekarang diterjemahkan menjadi rel kereta api yang melintasi Pulau Jawa yang dibangun oleh VOC saat itu. Ada juga kapal laut yang bisa terbang. Beliau mencoba untuk memprediksikan adanya pesawat terbang. Nah, balik lagi ke orang yang nggak percaya, mungkin ini akan dibilang sebagai sebuah khayalan yang menyambung-nyambungkan atau mengkait-kaitkan dua hal yang berbeda. Tetapi apakah mungkin seseorang di abad 12 bisa melihat sesuatu sampai 9-10 abad setelahnya? Ingat sekarang kita mulai memasuki abad ke-22. Bahkan beberapa diantaranya ini dipercaya sebagai sumber dan rujukan saat terjadinya suksesi politik yang ada di Indonesia. Ramalan Jayabaya karena diucapkan oleh seorang pemimpin kerajaan terbesar saat itu. Ini sangat dipercaya bahwa memiliki tuah tertentu yang kalau kita turuti, maka energi dan kekuatan serta kekuasaan itu dapat diraih oleh para pemercaya atau pengikutnya ini tadi. Nah, apakah kalian salah satu pengikutnya? Menurut kalian ramalan itu seperti apa sih? Dan kalau ini memang sesuatu yang sifatnya kebetulan, terlalu banyak nggak sih kebetulan yang terus kemudian terjadi sama seperti ramalan saya? Dan ini berulang kali, selalu kalau ada gunung meletus di Pulau Jawa, itu selalu dikaitkan. Kali ini Gunung Semeru. Walaupun yang dimaksud sendiri di ramalan Prabu Jayabaya, ini bukanlah Gunung Semeru, melainkan Gunung Slamet. Jadi dikatakan bahwa jika Gunung Slamet ini nanti meletus, maka Pulau Jawa ini akan terbelah menjadi dua. Nah, tapi ada kata-kata kedua kalinya. Jika kemarin Krakatau sudah terbelah, berarti sebentar lagi mungkinkah Pulau Jawa ini akan terbelah menjadi dua, sehingga ada selat yang akan membagi antara Jawa A dan Jawa B di sini. Kalau saya lihat di sini meletusnya Gunung Slamet ini, saya belum tahu ya itu seperti apa nanti atau kita mendatang. Tapi saya percaya bahwa terbelahnya Pulau Jawa itu sebenarnya sudah terjadi. Nah, jangan-jangan kalau menurut kartu saya ini kita salah mengerti. Jawa yang sebenarnya itu sudah terpecah saat terjadinya Perang Bubat. Coba di googling Perang Bubat itu apa, tapi inilah yang membuat seakan-akan ini terbelah Pulau Jawa itu ada suku Sunda dan suku Jawa. Dan saya ingat waktu pertama kali datang ke Bandung, saya kuliah waktu itu, terus kemudian saya ditanya, kapan lu pulang ke Jawa? Ingat saya kan ini masih di Pulau Jawa, kenapa dibilang pulang ke Jawa? Mungkin itu yang dimaksud oleh Prabu Jayabaya saat orang-orang di Pulau Jawa bagian barat ini tadi tidak menganggap dirinya ini sebagai bagian dari Pulau Jawa secara keseluruhan. Mungkinkah ini yang dimaksud dengan kedua kalinya? Tapi nggak ada letusan Gunung Slamet di sini. Terus ada lagi yang menafsirkan saat terjadinya perpecahan antara dua calon presiden. Kita ingat kemarin itu ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, nanti sepertinya juga akan ada dua orang Jawa yang akan memperebutkan kekuasaan di masa mendatang. Akankah ini yang disebut sebagai perpecahan Pulau Jawa? Tapi kembali lagi, karena ramalan ini sifatnya multitafsir, banyak orang yang mengartikannya secara berbeda. Kalau kalian mengartikan seperti apa? Tapi kembali lagi, kita mau mengaitkan atau tidak, ini adalah satu cara. Yang penting akhirnya, maksudnya di sini adalah percaya atau tidak, ini adalah sebuah energi. Dan saat lebih banyak orang yang percaya padahal sesuatu ini mungkin tidak benar, maka energinya terkumpul di situ. Tapi jika ternyata kita tidak mempercayai sesuatu, ya energi ini akan mengumpul menjadi sesuatu yang tidak akan termanifestasi. Jangan-jangan terjadinya letusan gunung, banyak bencana alam, ini adalah energi kepercayaan kita terhadap ramalan. Betulkah ternyata ramalan ini bukan diramalkan, melainkan diciptakan oleh sugesti kita? Dan jika sugesti ratusan juta orang itu dikumpulkan, bukan hal yang mustahil loh. Bahkan gunung mungkin bisa dipindahkan. Dan berbicara tentang pindah, mungkin karena ramalan ini tadi. Terus kemudian ibu kota negara ini rencananya akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Karena jika masih di Pulau Jawa, sepertinya ramalan Jayabaya ini masih akan tetap menggelayut. Dan kita tahu bahwa hal seperti ini, percaya nggak percaya, akan tetap mempengaruhi bagaimana suksesi kekuasaan di negara Nusantara ini tadi. Tapi apapun itu, ramalan ini hanyalah sebuah upaya. Apapun yang akan terjadi tetap membutuhkan restu dari Sang Kuasa. Dan ramalan ini marilah kita sikapi sebagai sebuah upaya untuk kita
merubah diri kita, menciptakan masa depan yang terbaik untuk diri kita, dan tidak hanya menyerah dan pasrah dengan kondisi yang kita terima saat kita terlahir di dunia. Dan mungkin ramalan itu sendiri adalah sebuah simbol dari usaha dan percaya pada Sang Kuasa bahwa apapun yang akan kita dapatkan akan jauh lebih mudah saat kita bisa membayangkan hal itu ada di depan mata kita. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, dan jika kalian ingin menyumbang untuk para korban bencana di Semeru, bisa disumbangkan misalkan ke situs yang seperti ini atau yang satu ini. Manapun itu, sumbangkan semuanya, dan semoga saudara-saudara kita di sekitar Gunung Semeru sana segera diberikan kemudahan untuk segera kembali ke aktivitas mereka, dan Gunung Semeru bisa tertidur lagi untuk waktu yang lama. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.